Eka Putri Ramadhani, pelapor dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan dalam seleksi CPNS Kejaksaan. Eka resmi melaporkan seorang oknum pegawai kejaksaan di Maluku bernama Fredrika Skipper. Laporan pengaduan itu resmi telah dilayangkan ke Polda Maluku pada 7 Januari 2026 dan Kejaksaan Tinggi Maluku pada Jumat 23 Januari 2026. Berikut wawancara eksklusif bersama Eka, saksikan hanya di Saksi Kata. Eka, kapan pertama kali Anda mengenal atau berkomunikasi dengan Fredrika Skipper? Dalam konteks apa awal perkenalan itu terjadi dan apakah melalui teman, keluarga, atau jalur lain? Saya mengenal Fredrika Skipper pada awal bulan Agustus. Itu dikenalkan oleh salah satu kerabat yang juga terdaftar di dalam mengikuti CPNS. Bisa diceritakan Eka secara runtut kronologi kejadian hingga akhirnya Anda memutuskan melapor ke Polda Maluku hingga ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Jadi tanggal 20 Agustus saya ketemu dengan Ibu Fredrika di salah satu kedai kopi Dolo. Itu bertemu dengan saksi juga yang merupakan orang yang mengenalkan saya dengan Ibu Fredrika. Di situ melakukan transaksi dan dijanjikan masuk CPNS Kejaksaan. Siapa yang mengenalkan Ibu Fredrika ini kepada Anda? Itu kerabat saya yang namanya Ibu Faujian Pukul. Lalu pada titik apa Anda mulai merasa ada kejanggalan dalam proses seleksi CPNS Kejaksaan ini? Apa momen paling krusial yang membuat Anda yakin bahwa ini bukan sekadar kesalahpahaman atau dugaan penipuan? Saya merasakan kejanggalan pada saat beliau, Ibu Fredrika, menyampaikan bahwa pada akhir September nanti mengikuti pelatihan di Jakarta. Sedangkan jadwal tes CPNS angkatan tahun anggaran 2024-2025 telah selesai. Tapi beliau bilang itu jalur belakang, bukan jalur CPNS. Dari situ saya merasa curiga dan memutuskan untuk berhenti. Setelah itu saya bertemu dengan beliau, memutuskan berhenti dan meminta kembalikan uang. Tapi dari bulan September sampai dengan Desember, beliau memutar beliau menunda, bilang katanya ada saja alasannya. Sampai dengan Desember dan Januari, terus saya buat laporan ke Polda. Lalu prosesnya sekarang sudah sampai di mana, Eka? Prosesnya sudah sampai di kemarin baru masuk wawancara awal. Di situ nanti katanya pemanggilan saksi dan terus yang terlapor. Respon orang tua sendiri terhadap masalah yang sementara Eka hadapi ini seperti apa? Tentunya orang tua juga turut sedih, orang tua juga mungkin karena kerugian tersebut saya juga banyak ruginya, datang ke sini meninggalkan pekerjaan, meninggalkan anak. Jadi ada dorongan khusus juga dari orang tua untuk membawa masalah ini ke jalur hukum, begitu Eka? Iya. Lalu Eka, janji apa saja yang disampaikan Fredrika Skipper kepada Anda terkait kelulusan CPNS Kejaksaan? Ibu Fredrika menjanjikan lolos CPNS di tahun anggaran 2024-2025 dengan formasi penjaga tahanan, dan jikalau tidak berhasil, tidak lulus, maka uang dikembalikan. Itu.
Jadi pernyataan Fredrika ini disampaikan juga oleh teman Eka yang mengenalkan Eka dengan Fredrika, seperti itu. Iya. Baik, apakah Fredrika menyebutkan memiliki kewenangan jaringan atau akses khusus di internal kejaksaan, Eka? Iya, Ibu Fredrika bilang kalau Ibu Fredrika punya bos di area kejaksaan pusat, entah tapi tidak tahu di mananya tepatnya. Tapi Ibu Fredrika bilang seperti itu. Jadi dengan penyampaian dari Ibu Fredrika ini sehingga membuat Eka akhirnya tertarik untuk mengikuti seleksi CPNS yang dijanjikan oleh Fredrika bahwa nanti Eka akan lolos, begitu. Iya. Baik, lalu apakah ada jaminan lulus atau kepastian posisi yang sudah dijanjikan oleh Fredrika sebelumnya, Eka? Ada, yaitu tadi penjaga tahanan. Beliau juga sudah mengirimkan sprint tugas beserta nama-nama yang mengikuti juga dengan tupoksinya, tempat kerjanya, posisi kerjanya sebagai penjaga tahanan. Jadi itu sudah diberikan sebelum proses seleksi itu berlangsung? Iya. Baik, lalu berapa total bayaran yang diminta atau yang Anda serahkan untuk mengikuti seleksi CPNS melalui jalur ini, Eka? Ibu Fredrika minta bayaran sebesar 180 juta, tetapi diminta disepakati, dikasih secara bertahap, dan saya telah memberi 30 juta secara bertahap. Secara bertahap diberikan. Iya. Apakah ada bukti pembayaran atau komunikasi yang masih disimpan hingga saat ini, Eka? Ada bukti pembayaran lewat transfer dari rekening pribadi saya ke rekening pribadi Ibu Fredrika. Secara bertahap ditransfer, Iya. bisa dirincikan? Jadi pada pertemuan tanggal 20 Agustus saya mentransfer 20 juta, terus 21 saya transfer 5 juta, dan kemudian 22 saya transfer 5 juta. Jadi total 30 juta. Terakhir transfer di bulan apa, Eka? Di bulan Agustus. Agustus Tanggal 2025. 2025. Oke. Lantas apa harapan Anda untuk masalah ini? Harapan saya semoga ini menjadi pembelajaran juga buat masyarakat, terkhususnya orang-orang awam, supaya tahu bahwa tidak ada jalur seperti itu, dan semoga dari pihak institusi kejaksaan sendiri menanggapi dengan tegas soal masalah ini. Baik. Demikian wawancara eksklusif bersama Eka, tetap ikuti Saksi Kata episode selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.